Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 30 September 1965 menjadi sejarah paling kelam bagi bangsa Indonesia. Sekelompok prajurit di bawah kepemimpinan Letkol Untung menyerbu rumah para jenderal yang mereka tuduh akan bertindak makar terhadap Soekarno. 7 jenderal yang dibunuh termasuk seorang perwira menengah TNI ADI dan polisi. Mayatnya dibuang ke dalam sumur di Lubang Buaya. Pada tanggal 30 September 1965 terjadi pemberontakan PKI yang terjadi di Jakarta dan Yogyakarta serta penculikan terhadap 10 perwira tentara nasional Indonesia. Tragedi 30 September 1965 menjadi luka lama yang tak kunjung sembuh dengan masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Gerakan yang diinisiasi dengan tujuan untuk mengkudeta kepemimpinan Presiden Soekarno ini terjadi pada hari Kamis 30 September 1965 malam atau malam Jumat. Malam itu penculikan terhadap 7 jenderal dimulai dengan rencana setiap target akan dieksekusi di tempat. Ketujuh target tersebut adalah Jenderal Ahmad Yani, MT Haryono, DI Panjaitan Suprapto, S. Parman Sutoyo, dan Abdul Haris. Dalam peristiwa G30 SPK itu, 7 perwira TNI AD tewas di Jakarta dan 3 lainnya di Yogyakarta. Operasi malam itu dipimpin oleh Letkol Untung Sutopo yang juga menjabat sebagai Komandan Batalion 1 Resimen Cakrawirawa, yaitu pasukan khusus pribadi Presiden Soekarno. Korban yang berhasil dieksekusi dibawa ke sebuah lokasi yang terletak di Pondok Gede dan kini dikenal dengan sebutan Lubang Buaya. Keesokan harinya, mereka merebut Radio Republik Indonesia atau RRI dan menyebarkan berbagai propaganda. Tak sampai 1 hari, akhirnya stasiun radio pelat merah itu berhasil direbut kembali oleh Kostrad. Buntut dari peristiwa tersebut berpuncak pada 1 Oktober 1965, sebuah operasi yang dikenal dengan Operasi Penumpasan G30 SPKI yang dipimpin oleh Panglima Kostrad dengan bantuan beberapa pasukan seperti Divisi Siliwangi, Kavaleri, dan RPKAD, Resimen Para Komando Angkatan Darat, di bawah kepemimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Dalam 5 hari, pemberontakan berhasil dihentikan. Maijen Soeharto memerintahkan para aparat untuk memburu sisa-sisa pemberontak hingga ke seluruh penjuru Indonesia, termasuk DNI Aidit yang diduga menjadi dalang dari gerakan 30 September atau G30 SPKI. Kemudian, ke-7 jenazah jenderal ditemukan pada 3 Oktober 1965 dan pengangkatan jenazah dilakukan keesokan harinya pada tanggal 5 Oktober 1965. Seluruh korban dimakamkan di Taman Makam Pahlawan dan diberi gelar Pahlawan Revolusi. Pada peristiwa 30 September 1965, terdapat 6 nama perwira TNI Angkatan Darat yang menjadi korban dalam peristiwa ini, yaitu Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Isak Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Diharjo. Singkat cerita, yang sebenarnya menjadi target utama dalam operasi ini adalah Panglima TNI A.H. Nasution. Beruntungnya, beliau berhasil melarikan diri dan selamat. Namun sayang, sang buah hati yang bernama Ade Irma Nasution tidak berhasil lolos dari timah panas yang disarankan oleh pihak PKI. Selain itu juga didapati mayat dari Letu Pere Andreas Tandian yang sebelumnya diculik dan dibunuh di lokasi Lubang Buaya. Sedangkan korban lainnya yang dibunuh di Yogyakarta adalah Brigadir Polisi Ketua Karel Satsuit Tubun, Kolonel Katamso Darmo Kusumo, Letnan Kolonel Sugiono Mangun Wiyoto. Itulah nama-nama korban gerakan 30 SPKI. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.